Ratusan warga di kota dan Kabupaten Tasikmalaya diduga menjadi korban investasi bodong yang dilakukan oleh dua orang yang masih berstatus mahasiswa. Ratusan orang kembali menjadi korban dugaan investasi, tabungan, dan arisan palsu. Pihak kepolisian telah menangkap tersangka baru kasus dugaan penipuan lewat aplikasi Binomo pada 1 April 2022 lalu. Oke, jadi langsung aja kali ini topik pembahasan gue sesuai dengan judul aja. Karena sering banget Pak, media massa ngebahas soal investasi mulai dari trading, kripto, properti, dan lain sebagainya gitu. Mungkin sekarang lu juga udah bosen dengan berita-berita beberapa afiliator investasi yang udah ketangkep gitu kan. Tapi kali ini izinkan gue untuk menjelaskan beberapa hal yang mungkin saja gak kalian tahu atau kalian mengerti tentang produk finansial terutama investasi. Beberapa media atau orang yang menawarkan produk finansial kebanyakan selalu menjelaskan tentang profit, keuntungan, potensi, kekayaan, dan hal-hal nikmat lainnya, Pak. Jarang banget ada orang yang menjelaskan tentang kerugian, dampak buruk, sisi gelap, dan faktor risiko yang akan terjadi dari sebuah investasi, ya kan? Kadang orang-orang itu nawarin, main ini nih, gue udah profit 50%, gue juga udah untung 5 juta dan sebagainya. Kadang sampai tiap hari dipamerin, diceritain dengan kata-kata manis dan meyakinkan. Yang jadi pertanyaan gue adalah, kenapa sih kok sampai segitunya gitu? Karena tujuannya ya cuma satu, Pak, cuan. Ada keuntungan yang bisa didapetin kalau dia bisa ngajak orang untuk mau ngelawarin dana buat investasi. Semakin banyak yang tertarik kemudian ikut bergabung, maka makin banyak juga keuntungan yang bisa didapatkan. Sebenarnya kalau kita ngomongin soal afiliator, gak semua pihak afiliator itu menyesatkan, Pak. Tugas dari afiliator itu sendiri ya mempromosikan bisnis, baik itu digital atau e-commerce hingga investasi finansial, atau yang sering kita dengar sekarang binary option. Karena jujur aja Pak, kalau lu tahu sistem dari binary option ini benar-benar gak ngotak sama sekali. Karena kalau lu jadi pemain binary option, keuntungan yang lu dapetin ketika menang cuman 80% dari modal lu gitu. Dan ketika lu kalah ya lu akan kehilangan 100% dari semua modal yang lu pakai. Ironinya, keuntungan dan kerugian dari member ini justru jauh di atas para afiliator. Karena 80% keuntungan komisi dari kerugian para member itu menjadi milik afiliator dan 30% sisanya menjadi milik binary option itu sendiri. Jika hal itu benar, heran banget gue, Pak. Kenapa para afiliator yang mendapatkan kekayaan dari hasil seperti ini masih bisa makan bahkan pamer kekayaan dari hasil kerugian orang lain? Hai, saya Indra Kusuma. Saya adalah seorang trader di binary option. Saya memulai trading di awal tahun 2019 tanpa basic apapun karena background saya sebenarnya adalah seorang penyanyi, seorang musisi, dan hanya karyawan biasa. Saya mulai trading di awal tahun 2019 dan sekarang beberapa bulan kemudian, akhirnya saldo di akun trading saya telah mencapai lebih dari 400 juta rupiah dan bahkan saya telah melakukan penarikan dana lebih dari 100 juta rupiah. Berbekal hasil dari trading, akhirnya saya bisa mengumpulkan cukup modal untuk memulai bisnis dan usaha saya sendiri, bahkan saya bisa menyewa kantor dan membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Dulunya, saya hanyalah seorang karyawan biasa yang menerima gaji. Tetapi sekarang, saya bahkan bisa menggaji orang lain berkat hasil dari trading saya. Istilah flexing sendiri sudah ada sejak 1990. Bisa dibilang flexing ini pamer atau omong kosong. Sebenarnya di dunia pemasaran, flexing atau bragging merupakan hal yang sudah biasa dilakukan seseorang untuk memasarkan sebuah usaha yang dimilikinya. Kenapa bisa demikian? Karena dengan melakukan flexing itu merupakan sebuah cara yang terbaik untuk membangun reputasi di lingkaran sosial dan mudah dikenal oleh semua kalangan masyarakat. Itulah kenapa orang kaya baru dengan orang yang benar-benar kaya itu beda banget, Pak. Kalau orang benar-benar kaya yang kita tahu sekarang lebih cenderung diam dan nggak pernah memperlihatkan kekayaannya.
karena itu merupakan sebuah privasi, Pak. Mereka lebih memilih untuk menutupi kekayaan dari publik, karena jika memilih menunjukkan, itu justru malah bikin mereka blunder sendiri, Pak. Karena mereka tahu nantinya dapat berurusan dengan masalah yang lebih rumit lagi gitu. Sebenarnya ada beberapa faktor orang lain bisa terpengaruh flexing dari para affiliate fraud. Beberapa di antaranya adalah 1. Kognisi, 2. Afeksi, dan 3. Situasi eksternal itu sendiri. Situasi eksternal itu adalah hal yang paling mempengaruhi kepribadian seseorang, seperti situasi pandemi, krisis, masalah ekonomi, pekerjaan, dan PHK. Karena kondisi itulah masyarakat lebih mudah untuk terpengaruh dan mudah terjebak dalam affiliate fraud. Sebenarnya kalau ngomongin soal solusi, udah banyak banget konten kreator yang sudah menjelaskan, tapi mungkin masih banyak orang yang nggak tahu dan enggan buat mencari tahu tentang produk finansial yang ditawarkan. Kalau kita lihat dari kasus yang terjadi akhir-akhir ini, sebenarnya masalah utamanya bukan dari para afiliatornya, Pak, tapi dari aplikasinya itu sendiri. Dan juga produknya yang nggak jelas itu. Karena menurut gue ya percuma, Pak, kalau afiliatornya ditangkap tapi aplikasi investasinya itu masih bisa kita akses dan masih bisa berjalan sampai sekarang gitu kan. Yang gue takutin sih bisa saja generasi kita selanjutnya dapat terjebak dalam investasi ilegal ini, Pak. Yang legal aja masih bisa rugi, apalagi yang udah jelas-jelas ilegal kan, malah boncos anjir jadinya kan. Sebelumnya gue udah pernah buat video tentang investasi jangka panjang yang menguntungkan dan secara itu legal juga. Mungkin karena videonya terlalu panjang dan membosankan, jadi gue coba jelasin beberapa hal yang bisa jadi pertimbangan dalam memilih investasi, Pak. Yang pertama, yang paling penting adalah perizinan. Pastikan perusahaan investasi memiliki izin dari Bapepti dan OJK. Biasanya orang-orang cenderung abai masalah ini karena merasa keuntungannya itu menggiurkan, Pak. Jadi ngapain gue harus cek-cek masalah izin gitu kan? Lebih baik gue langsung main. Nah, yang kedua yaitu return atau keuntungan. Jika perusahaan investasi menawarkan keuntungan yang sangat tinggi, kalian wajib waspada, Pak, dan lakukan riset lebih jelas lagi tentang investasi yang ditawarkan. Dari mana hasil keuntungan yang kita dapatkan, apakah dari pasar, penjualan, atau mungkin dari member ke member gitu kan. Yang ketiga adalah jangan bergabung karena FOMO atau fear of missing out. Jadi itu adalah istilah yang sering digunakan kepada investor yang takut kehilangan momen untuk meraih keuntungan. Ya kan, biasanya orang-orang tuh melihat dari sisi afiliator atau public figure yang menawarkan investasi gitu, Pak. Jadi kayak mereka itu tertarik buat pengen jadi seperti afiliator itu, pengen punya mobil, pengen punya kekayaan, pengen punya rumah, dan hidup mewah, pamer sana sini gitu. Jadi ya itulah pengaruhnya yang jeleknya gitu kan. Nah, jadi intinya jangan mudah terpengaruh dengan bujukan orang-orang di sekitar kalian. Pastikan kalian memilih investasi dan produk finansial itu karena keinginan kalian sendiri. Jadi apapun skema dan permainannya, percayalah, Pak, investasi bodong akan selalu ada, dan media yang paling sering mereka gunakan untuk menarik member kebanyakan adalah dari media sosial, mulai dari Telegram, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lainnya. Selalu ada grup-grup yang gak jelas dan gak masuk akal menawarkan investasi dan iming-iming keuntungan yang sangat menggiurkan. Dengan melakukan flexing menggunakan kata-kata manis, alhamdulillah, dan apalagi dengan kata-kata agama. Bahkan yang sering gue tahu ya, pakai foto uang ratusan ribu itu, Pak, anjir. Jujur aja gue percaya nggak percaya, masih banyak aja yang ketipu dengan cara seperti ini gitu kan. Ya, kayaknya cukup sekian aja konten dari gue, Pak. Jadi semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you and peace. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning.
dreaming. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change.